Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurhayati dengan nomor pokok mahasiswa 212171103. Di sini saya akan memaparkan materi dari makalah saya yang berjudul Sejarah Islam di Indonesia. Dengan dosen pengampu Bapak Agi Ahmad Ginanjar, Magister Pendidikan. Untuk materi yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia, karena hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam di Nusantara yang cukup aktif. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau 8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Untuk selanjutnya yaitu membahas tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Ada 4 teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama yaitu teori India atau teori Gujarat. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Snow Kurgronje dan didukung oleh W.F. Sturtheim. Keduanya berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 melalui Gujarat dikarenakan hubungan dagang antara Nusantara dan Gujarat sudah terjalin lama serta batu nisan Sultan Malik As-Saleh mempunyai kesamaan dengan batu nisan yang berada di Gujarat. Yang kedua yaitu teori Arab atau teori Mekah. Teori ini dikemukakan oleh Hamka yang berpendapat bahwa Islam masuk pada abad ke-7 yang disebarkan oleh bangsa Arab karena pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, Islam mulai disebar luaskan. Selain itu, mazhab Islam di Indonesia dan Arab itu sama, yaitu mazhab Syafi'i. Yang ketiga yaitu teori Persia atau Iran. Teori ini dipelopori oleh F.A. Hussein Jaraningrat yang berpendapat bahwa Islam masuk dari Persia. Karenanya tradisi dan budaya Islam di Persia dari Indonesia itu banyak memiliki kesamaan. Untuk yang keempat yaitu teori Cina. Dibuktikan oleh beberapa tokoh Islam yang merupakan keturunan Cina, yang diantaranya adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat atau Bong Swiho dan Raja Demak yaitu Raden Patah. Untuk selanjutnya yaitu membahas tentang kondisi dan situasi politik kerajaan-kerajaan di Indonesia. Bukhari Sandidin Saifuddin tahun 2009 menyatakan bahwa di abad ke-7 sampai abad ke-10 Masehi, Kerajaan Sriwijaya meluaskan kekuasaannya ke daerah Semenanjung Malaka hingga Kedah. Kemajuan politik dan ekonomi Sriwijaya berlangsung sampai abad ke-12 Masehi. Di akhir abad ke-12 Masehi, kerajaan ini mulai memasuki masa kemundurannya. Kemunduran politik serta ekonomi Sriwijaya dipercepat oleh usaha perjuangan kerajaan Singosari yang sedang bangkit di Jawa. Untuk selanjutnya yaitu membahas tentang munculnya pemukiman-pemukiman Muslim di kota-kota pesisir. Menjelang abad ke-13 Masehi, Graab HZD tahun 1987 menyatakan bahwa pada pesisir Aceh sudah terdapat pemukiman Muslim. Kerajaan Islam pertama pada Kepulauan Nusantara ini berdiri di Aceh, yaitu Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Untuk materi yang terakhir yaitu membahas tentang proses Islamisasi di Indonesia. Nawawi, Khatibul Umam, dan Abidin tahun 1984 menyatakan bahwa proses Islamisasi memang tidak terhenti hingga berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, tetapi terus berlangsung intensif menggunakan banyak sekali cara. Saluran-saluran Islamisasi di antaranya yaitu yang pertama ada saluran perdagangan. Yang kedua ada saluran perkawinan.
Dan yang ketiga ada saluran dakwah. Yang keempat ada saluran tasawuf. Yang kelima ada saluran pendidikan. Yang keenam ada saluran kesenian. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh ada saluran politik. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.